Oke, Iya, Bu. tadi pertanyaan yang sama saya ajukan, apalagi kan ini pengalaman Ibu pernah di kementerian. Apakah memang dalam realitasnya itu korporasi besar, termasuk di Indonesia, tuh mendikte kebijakan-kebijakan dari pemerintah? Saya sih tidak tahu langsung, tidak mengerti langsung, tapi menurut saya, ya, menurut saya tidak bisa menunjukkan itu nggak bisa. Ya. Tapi ada rasa itu ada. Ya, rasa tidak langsung. Yes. Oke, clear. Kita buka lagi satu pertanyaan lagi ya, Daeng Tata ya. Ya. Silakan. Ini ada Mbak Siva sementara. Tapi ada juga yang nulis nih, mau dibacain dulu lagi, Mas Hersu. Ya, silakan. Ya, ini sebenarnya agak ringan-ringan dan yang lucu aja sebenarnya nih. Kenapa ini intinya gini, ke Pak Ihsanuddin dan Ibu, ya kan, kalau program vaksin itu saya nggak tahu ini istilahnya terkena KIPI ya, apa sih KIPI itu ya? Ya ada. Itu saya maksudnya saya nggak ngerti ya, terkena KIPI itu seperti Sinovac, AstraZeneca. Akan tetapi kenapa mereka tetap melanjutkan program ini sementara seperti di luar, ya kan, merek-merek ini sudah dihentikan karena terkena KIPI itu. Kenapa kita masih lanjut gitu? Pertanyaan dari siapa? Kemudian dari siapa tadi? Ini dari Rajeng Ganesa. Oke. Ya. Iya. Terus satu lagi pertanyaan untuk Pak Ihsanuddin dan Ibu. Sekarang kita berbicara soal virus sebagai bioweapon gitu ya. Next setelah COVID, apakah akan ada virus baru yang direncanakan dalam waktu dekat? Apakah kita akan terus dipaksa berada pada keadaan seperti kacau ini terus-menerus gitu loh? Ya. Oke, kemudian ini ada Mbak Siva sama Mas Asep. Silakan. Ya, silakan Mbak Siva dulu. Ini memang Siva, lagi ya? tempat umum nih, mesti pakai masker nih. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya kepada Ibu Siti Fadila. Sebenarnya saya sudah dari lama baca bukunya Ibu yang judulnya Saatnya Dunia Berubah. Sejujurnya saya dulu waktu itu masih mahasiswa hubungan internasional di UI, terus saya sangat terharu gitu kan Bu, karena ada peran para diplomat yang didukung sama Ibu di situ untuk memenangkan statement waktu itu. Tapi yang menjadi menarik, saya melihat ada satu negara yang Ibu angkat, yaitu negara Iran, yang menjadi suatu kekuatan dan pertolongan, yang Ibu tadi bilang itu pertolongan Allah ya, untuk mendukung statement Indonesia waktu di awal-awal Indonesia belum dapat pendukung saat itu. Terus? Nah, itu bisa nggak ya Ibu ceritakan lagi? Dan saya kan mengikuti perkembangan berita saat ini, ada statement dari Ayatollah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi bahwa Iran itu melarang masuknya vaksin buatan UK dan US. Menurut Ibu, pandangan Ibu gimana ya? Dan sebenarnya ini juga berhubungan sama Bapak Ihsanuddin, apakah ada unsur politik di sini atau bagaimana? Sehingga karena memang kan bisa dilihat bahwa Iran dengan negara-negara Barat, terutama US itu kan bertentangan ya Bu, Pak. Sehingga apakah ada unsur-unsur politisi di dalamnya dan bagaimana pandangan Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Asep, silakan ya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Mas Tata dan selamat malam Profesor Nuris. Ya. Bu Siti juga selamat malam Bu. Saya sebenarnya adalah HRD dari perusahaan Ibu. Saya kemarin ikut yang vaksin gotong royong gitu. Cuman saya mengkhawatirkan terkait dengan KIPI juga untuk terjadi kalau setelah divaksin itu Bu. Sebenarnya langkah untuk screening sebelum vaksin itu baiknya seperti apa ya Bu ya, supaya si karyawan saya seperti yang punya komorbid dia gula darah atau segala macam itu benar-benar tidak ada terkena KIPI-nya. Itu aja sih Bu kalau saya sih. Yap. Makasih. Lanjut ke Abu Nadir terakhir dulu ya nih ya. Jadi kita batasi. Ya. Saya ya. Silakan. Jawab atau ada yang tanya lagi?
Oh iya Pak Munadi. Ada satu lagi Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Bu Siti, Profesor Nursi dan Mas Heru. Kita lihat kondisi di masyarakat, di rakyat Indonesia ini telah berasumsi bahwa pemerintah telah melakukan unbalanced policy. Menurut Ibu Siti Fadila dan Profesor Nursi, apa different beginning-nya yang harus dilakukan pemerintah untuk saat ini dan untuk kedepannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke langsung di. Oke, saya dulu ya. Saya dulu jawab karena nanti yang susah-susah Pak Nurdin. Pak Nursi. Oke. Ya. Nah, vaksin terkena KIPI kok dilanjutkan? Pasti KIPI gimana itu Pak? Coba dijelaskan. KIPI itu adalah suatu side effect dari pemberian vaksin. Ada yang setelah divaksin 2 hari oke, hari ketiga panas terus sakit tuh mati. Ada teman saya itu dokter ahli jantung 5 hari dia 5 hari nggak enak badan, hari ke-6 panas, kemudian hari ke-10 hari ke-12 meninggal. Tapi untuk mengatakan ini KIPI, oh enggak, KIPI itu hanya setelah disuntik sampai 2 hari doang. Jadi KIPI itu jarang sekali menulis side effect. Nah ini yang aneh. Padahal KIPI itu seharusnya dia rajin mengumumkan. Ini disuntik ini, akibatnya begini-begini. Ini tidak pernah muncul. Inilah yang menyebabkan rakyat itu tidak percaya. Banyak rakyat yang takut, jadi tidak jujur. Itu mestinya KIPI itu harus ditayangkan. Nah ternyata ini pengalaman saya dulu waktu di Menteri. Ada anak disuntik polio disuntik campak meninggal tuh begitu itu meninggal jelas-jelas karena setelah disuntik begitu. Tapi akhirnya dia menulis penyebab kematian terselak bakso lah, karena aneh banget. Keselak bakso sampai mati karena anak kecil lah ya itu. Jadi saya memang maaf saja saya belum pernah percaya itu dengan KIPI itu. Belum pernah melihat hasil KIPI yang bisa dipercaya orang banyak. Nah ini pertanyaan yang berikutnya adalah apakah virus baru akan ada terus? Nah, ada statement saya di dalam buku saya. Apabila vaksin menjadi komoditi dagang, maka hal ini akan mengakibatkan para pedagang farmasi atau apa ya, itu akan merencanakan pandemi-pandemi yang akan berikutnya. Contohnya kalau sekarang ternyata untungnya besar banget dengan pandemi ini, untungnya besar banget. Ya pasti akan ketagihan dong, nanti bikin lagi dong, kapan bikin pandemik lagi. Untungnya supaya 2 kali lipat lagi, 3 kali lipat lagi dan sebagainya. Jadi seharusnya vaksin betul-betul menjadi barang sosial yang tidak diperjualbelikan dan tidak dimasukkan ke pasar bebas. Bahkan hal-hal yang bersangkut dengan kesehatan tidak boleh di pasar bebaskan. Tidak boleh dimasukkan ke dalam neoliberal sistem. Nah gitu Pak Nursi. Kesehatan jangan masuk pasar bebas. Itu saya perjuangkan dulu pada waktu di ASEAN. Dan saya berhasil memperjuangkan itu sehingga Menteri ASEAN menolak pasar bebas di bidang kesehatan. Akhirnya ketahuan bahwa itu piang keroknya saya dimarahin sama Pak Kala kalau nggak salah. Wah, tapi bukan saya yang tanda tangan, saya hanya mengutarakan di antara menteri-menteri ASEAN. Dulu saya menolak pasar bebas kesehatan. Jangan sampai. Karena kalau kesehatan masuk pasar bebas, maka nyawa taruhannya. Nah, itu. Nah, virus baru apa akan ada terus? Ya itu tergantung. Kalau vaksin masuk pasar bebas, vaksin masuk komoditi dagang, maka akan timbul virus-virus baru. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya, sebab Mbak siapa itu? Iran.
Iran itu memang pendukung saya yang pertama-tama, di mana tadinya saya menyerahkan dukungan itu pada anak buah saya, tapi sangat mengecewakan karena hanya sedikit. Akhirnya saya turun sendiri dan saya orasi, ayo dukung saya yang kena pandemi, nanti kalian kena pandemi semua, saya bilang begitu. Akhirnya berduyun-duyunlah pertama-tama yang negara-negara yang anti Amerika. Yang mendukung saya 128 negara itu, termasuk Iran, termasuk Inggris. Aneh banget kan. Inggris sangat mendukung saya dan dia mensupport saya dari belakang dengan sangat ininya. Dan kemudian saya sangat dibantu Iran dengan itu pengacara. Indonesia nggak punya pengacara, ya Allah. Saya menghadapi, nah ini lucunya yang namanya konspirasi. Konspirasi itu begini Pak Heris Beno. Kalau orang bilang teori konspirasi, kalau saya itu menghadapi konspirasi dengan mata kepala. Jadi saya menulis resolusi ke WHO, menuntut WHO, ini kan WHO menggalang dukungan untuk protes ke WHO. Begitu digelar sidang, yang saya hadapin negara adidaya. Bukan WHO-nya kemana, kok yang keluar negara adidaya itu yang menurut saya itu konspirasi pada waktu itu. Herdernya keluar. Lah, iya, WHO-nya sembunyi nggak nyebelin kan. Yang saya hadapin ini betul-betul karena saya jadi kalau ceritanya kayak wayang itu sudah menghunuskan keris, terus bareng kelihatan terus kerisnya dimasukin lagi kan nggak lucu. Ya sudah, jadi saya nggak sengaja untuk melawan negara adidaya tersebut, tetapi karena resolusi saya jalan, dukungan pada saya jalan, akhirnya jalan juga gitu. Nah, makanya jadi terpaksa berani, itu terpaksa Pak Nursi jangan ngetawain saya loh. Jadi itu nggak sengaja saya melihat konspirasi. Tidak sengaja melihat konspirasi. Oh, konspirasi itu kayak gini toh. Lah suratku, aku ngomel-ngomelnya sama WHO kok. Yang nongol negara adidaya. Mungkin orang Indonesia nggak ada yang berani gitu. Nah, kemudian vaksin gotong royong, gimana ya tadi itu screening tadi. Screeningnya itu mestinya ada 14 poin bahwa tidak boleh divaksin adalah ini. Dan waktu itu beredar. Tiba-tiba kok hilang. Sekarang ini udah jublesin aja. Tante saya itu vaksin karena diabetesnya udah tenang. Meninggal juga. Padahal saya sudah bilang, udah nggak usah dulu. Kalau punya komorbid menurut saya jangan divaksin. Apapun komorbidnya. Karena vaksin ini ada suatu zat, katanya ini, zat yang namanya mRNA. Rejuven, bukan rejuven. Oh, rejuven. Jadi bukan rekomban untuk rekomban rejuven untuk nambah. Jadi setiap vaksin itu ada. Nah itu rejuvennya itu kadang-kadang membuat komorbid, misalkan sakit gula dan itu meledak. Jadi itu ada 14 tapi sekarang hilang. Waktu itu penyakit dalam FKUI mengeluarkan bahwa ini tidak boleh divaksin. Kalau ini harus begini, misalkan penyakit gula itu HbA1c-nya 7 misalkan begitu. Tapi menurut saya kalau mempunyai komorbid ntar dulu deh, nggak usah divaksin dulu. Pakai vaksinnya Pak Terawan aja. Karena Pak Terawan itu bukan vaksin, tapi imunoterapi. Tapi kenapa kok dia mengatakan vaksin? Nah, itu ya lucu juga, itu dunia yang mengatakan begitu. Nah, kemudian untuk kondisi masyarakat Indonesia yang unbalanced policy itu saya serahkan kepada Pak Nursi.